Dan 90% yang nyetain Mas Bim Bim. Iya. Oke. Ada yang berani nolak gak sih Mas Bim Bim kayak kakak segala macam? Ah jelek nih Bim gitu. Kayaknya gak ada yang berani ya. Kayaknya. Tapi Mas sorry Mas. Kenapa nggak follow-followan sama Mas Dani Mas di Instagram? Emang iya? Emang iya? Sama Lasso gue follow. Itu lagu Popis Time Memory. Kalau lagu Polisi Baik tuh ceritanya gimana? Ulang, oh iya benar jadi backing vokalnya ya. Dia anak potlot juga Sarwijaya tuh. Oh gitu? Iya, dari SMP malah nongkrong. Sering suka nyanyi-nyanyi, suka jamming. Udah bisa ngeliat setan tuh di plotot. Gimana ada ini? Aku dibawa terbang di rumput hijau dalam imaji 5 dimensi kecumbu. Joy, Mas Bibi! Kami ucapkan selamat tahun baru. Udah 2026 aja ya? Iya 2026 mana kita nih. Terakhir sama Mas Bim Bim itu kita interview waktu kita masih siaran di Hard Rock 8 tahun lalu, Pala Lupeyang. Oh album itu. Iya. 8 tahun lalu. Ketika Sarinah masih nggak kayak sekarang. Dulu masih banyak radio situ kan? Iya. Masih nggak ya? Udah beda nama dan banyak yang gone. Banyak yang tiarap. Tapi Hard Rock ganti nama sekarang. Ketemu lagi sama Mas Bim Bim sekarang. Ih gila, tangan dong sekali lagi dong. Tumben-tumben yang nonton banyak nih Mas Bim. Tadi gak ada yang nonton. Tamu sebelumnya pas Kicuy. Pas Mas Bim rame banget ini. Gila tapi ini legend dunia musik Indonesia ini. Gila lu. Lu bayangin ya. Bayangin ya. Usia Slank itu sama kayak usia gua. Emang serius 42 tahun. Gila, 83 ya? Oh, 83. 83. Iya. Sekarang 83 kan? 83 kan. Tahun ini 42. Iya. Kemarin di Bali. Iya. Gila, di birthday boy Slank yang 42 ada kemarin. Gila 42 segera tahun. album baru. 2026 dong album baru. Iya, akhir bulan Januari. Udah dipersiapkan tuh materi. Udah dong. Berapa biji lagu? Ada 11. Mantep. Ada recycle lagu lama atau enggak, benar-benar? baru semua. Respect banget produktif. Mantep. Gimana rasanya 42 tahun Slank Mas Bim? Kayaknya baru kemarin ya. Iya. Kan gue bikin umur 17 tuh. Masih SMA. Tahun 83 SMA. Jadi perasaan hatiku tetap masih segitu aja. Awalnya CSC Cikini Sport Komplek. Dari SMP itu kan. SMP. Di Percik sini. Oke. Perguruan Cikini. Itu Well Willy juga ya. Well Willy. Lu tahu tuh Well Willy. Iya, Well Willy vokal. Terus siapa lagi? Boy, Kiki, Abi, sama Uti. Lo nyontek di mana sih? Googling. CSC ya. Baru akhirnya jadi Slank. CSC itu dari 81. Jadi, cuman karena bosen bawain, maksudnya plagiat terus kan. Iya. Jadi pengen punya lagu sendiri, pengen punya album sendiri, bikin Slank gitu. Oke, Slank itu awal 83 berarti. 83 Desember. Wah, ini awalnya adalah Mas Bim. Terus kalau Imanes ngebantuin ya? Imanes sempat masuk juga jadi gitaris. Oh, ada yang kemarin rame tuh videonya tuh sama kakaknya Arman, Nita Tilana pernah jadi penyanyi Slank. Iya, itu yang di TVRI itu. Tuh rame lagi tuh videonya tuh. Sempat manggung di acara Chandra Kirana. Keyboardisnya siapa? Andri Yuniar? Bukan. Keyboardnya siapa waktu itu? Mas Adri. Itu abang gue. Oh, abang.
sama Imanes gitaris. sebelum reggae. Sebelum bikin album. Yoi, Slang. Tapi awal-awal Potlot tuh luar biasa. Potlot tuh terkenalnya adalah kalau misalnya pas zaman kita SMP, lu belum tidur di depan Potlot tuh, ngemper, lu belum sah jadi slanker. Rame banget kan zaman itu. Gypsy slanker. Depan-depan tuh Mas Bim. Iya. Sebelum masuk gang tuh ngemper-ngemper. Slanker pada itu sebelum lu nginep. Apa bubar gara-gara tetangga udah mulai. Dan susah dibubarin. Iya. Akhirnya berhasil bubar gara-gara pandemi kemarin. Tapi Mas Bim, sebegitu lamanya menerima orang masuk, ada kayak pasti ada rasa capek lah, namanya juga manusia ya. Gue orangnya welcome sih. Maksudnya jalan di mall aja orang minta foto apa ya terima, nggak buru-buru kabur gitu, enggak sih. Oke. Termasuk orang-orang pada saat itu yang datang ke kalau zaman sekarang kan sosial media kan orang ngintipin Instagram orang gitu. Bim ngapain, lagi ini lagi. Kalau zaman dulu sosial media mereka di depan apa jendela rumah ngeliat. Begitu. Dari mana-mana tuh orang datang. Iya, jadi ini sebenarnya mesti Gubernur Jakarta masukin Potlot salah satu objek wisata. Wah, benar. Iya. Habis Monas, Museum Keong Mas, Potlot. Iya, dari mana-mana orang pasti. Iya, jadi cagar budaya. Jangan cagar budaya dong. Kesannya tua banget ya. Kesannya udah punah itu. Gila, tapi itu luar biasa sih. Sampai kalau di depan Potlot tuh Dabo Pis itu Dibo Pis itu yang ngurusin merchandise. Enggak, dia fans club. Fans club Slang. Cuman kan setiap fans club masing-masing punya merchandise-nya yang khusus buat apa intern klub. Ya. Dia dulu ketua Slankers Jakarta. Oh, Dibo Pis. Oh, kan ada tuh depannya tuh kayak jualannya merchandise dia, distronya ya. Iya, sekarang udah enggak. Udah enggak dia? Enggak. Oh, sempat nyalek juga tuh Bang ya? Bukannya nyalek ya? Bukan nyalek sih, apa namanya itu? Yang nggak pakai partai itu loh. Oh ya, independen. Iya. Dibo. Nah, kalau masalah merchandising gitu, Slang itu memberlakukannya apakah royalti apa gimana tuh saat itu? Kan ada orang. Saat itu. Ya. Ada yang original yang kita produksi buat Slang. Ini yang nggak pakai nih. Ini ori nih. Om Ipan, makasih Om Ipan. Enggak dikasih Ipan kan. Ada yang fans club. Fans club tuh masing-masing klub boleh bikin merchandise yang khusus buat anggota. Jadi ada kedaerahannya gitu. Ada setorannya kan, misalnya potongannya buat kalau yang fans club enggak. Itu kan buat istilahnya pemasukan kegiatan organisasi kan. Iya. Tapi nggak boleh salah gunain, kebonyok gitu. Iya, ntar dijual di pasar pagi gitu kan. Tapi masih ada tuh oknum gitu ya. Di pasar pagi banyak. Bajakan tapi. Iya, dan itu nggak bisa dihindari ya. Iya, Mas Bim. Paling tinggal ngasih tahu ke Slankersnya aja. Kalau misalnya di Instagram gitu mereka, Mas post dong, terus pakai baju bajakan kan. Terus gue bilang, nih kalau mau cari yang ori di sini. Biasanya malu sendiri sih. Iya. Biasanya yang ngingetin sesama slanker ya. Iya, bukan dari personil slangnya. Iyalah udah banyak, ngapain ngurusin gitu kan ya. Capek. Tapi ngomongin lagu dan baju yang gue pakai hari ini, Popis Slang Memory itu memang memori yang sangat memorable dari Slang. Popis adalah yang belum tahu satu tempat di Bali. Iya, Kalau Kute. Gang yang McD itu ya, sebelum McD ya. Oh iya. Ya, masuk. Itu kalau nggak salah. Kalau keluar tembus yang bom Bali itu. Iya benar, yang ada itunya monumennya. Nah, Popis adalah sebuah restoran. Sebuah gang. Nama jalan. Ya. Ada Popis 1, Popis 2, Popis 3. Nah, di situ kalau Slang Mas Bim sama kakak kesana itu mainnya ke situ. Kan nongkrongnya di Kute. Gaulnya tuh sama anak-anak gang Popis itu. Oh, tempat nakal dulu.
Dulu. Dulu. Wah, lu kalau ngomongin nakal jangan nama yang ini deh. Nih, udah janganlah. Aduh. Udah respect lah kalau. Tapi itu dulu emang gila banget. Maksudnya kalau misalnya lihat Mas Bim di podcast. Kalau gue ngeliatnya, wah ini zaman dulu kan minimnya informasi. Iya sih. Kita kagak tahu ini Betul. bahaya apa. Memang kayak putal kan. Apaan nih? Ini mainan baru gitu. Disuntik ya? Enggak, ini di drag gitu, dibakar gitu. Nggak menyakitkan. Nggak taunya hero juga Iya. ya kan? Cuman ganti nama doang. Mas Bim ngomong-ngomong putal, kita ada cerita. Waktu kita SD kita jadi ade-adean dari abang-abangan yang pemakai Berarti lo kurir dong? Enggak? Batu Raja. Lo anak Batu Raja? Setiabudi. Oh, Lewat landmark. legend itu. Pade di Bongkaran legend, respect gitu. Banyak ininya apa? Robin Hood ya di Robin sana. Hood gimana? Iya kan? Narkos lokal. Iya, Narkos iya, lokal. narkos lokal. Jadi kita nggak tahu waktu kelas 5 SD SD. abang-abangan kita bilangnya bedak. Oke. Soalnya kan ngomong pahe-pahe gitu kan. Kasih bedak-bedak, lu beliin bedak. Buat bedak. Ya udah kita main tuh. Nah di waduk landmark, abis hujan tuh suka naik kayak apa kijing, kerang gitu ya kijing. Kita main-mainan, namanya bocah. So, pas kita balik ke rumah, pada gemeter, mana lu bangsat, mana bedaknya? Wah ini kenapa nih? Sakau. Soalnya kita lama main di waduk. Main dulu. Wah itu keringatnya sejagung-jagung. Akhirnya kita baru tahu bahwa ini narkoba. Nah ditawarin, mau nggak lu? Wah kagak. Kok enak ya? Tapi lama-lama kok jadi kayak marah-marah gitu. Terus suka kriminal. Iyalah. Mata-matain pagar dijualin. Kiloin. Pagar-pagar orang dikiloin. Gue bilang, wah ini udah aneh nih. Ternyata baru tahu itu namanya putal. Iya, Heroin. Iya. Putal ampas dari heroin katanya. Iya. Dan Makanya setiap tahun nih narkoba akan datang terus, namanya kan beda-beda. Iya. Biasanya cara makainya beda-beda juga. Beda-beda. Iya. Dulu kayak Cing Abdil bilang kan kenapa emang populer karena kan didrak. Didrak. Tidak disuntik, tidak apa, jadi didrak kayak ngerokok biasa. Dianggap itu aman gitu. Ternyata kecandu. Kesalahan fatal. Kesalahan. Dan kita tuh 80% teman-teman kecil kita itu udah nggak ada di Setiabudi bang. Iya. Karena udah kalau nggak lewat, kalau nggak ini apa jiwa, gangguan jiwa. Serius lah. Iya. Oh iya. Karena dulu belinya kan gampang. Iya. Murah lagi. Iya. Kita belajar. Wah ini. Tapi lo nggak nyangkut ya? Enggak. Satu SMP kita udah bisa nyuntikin. Nyuntikin doang. Iya. Jadi rumah kita di Setiabudi, Mas Bim, adalah rumah bebas. Orang mau ngerokok, mau segala macem, pada di situ. Nyokap tuh asik. Cuma kita nggak mau, soalnya kita ngeliatnya aneh. Jadi abang-abangan ini ngajarin kita musik punk mah hardcore. Iya, jadi kemana-mana sama mereka. Kita diajarin nyuntik, nyuci jarum. Dulu kan masih gantian. buat pasien. Boleh juga tuh bandar. Tapi ternyata itu putal. Dan berlangsung lama Mas Bim putal deh. Iya. Di Jakarta lah. Tahu deh hari ini. Masih ada sih, masih goblok. Habis itu digerus semua. Iya itu gerus tuh. Terus larinya ke organ ya Mas Bim ya. Kalau misalnya emang pemakai lama ya. Apalagi kalau cucau kan apa namanya darah kan. Maksudnya HIV, betul. Hepatitis apa pasti kena tuh. Gila tapi respect sih. Bisa melewati semuanya tuh. Mantep. Tetap berkarya di slang lagi. Masih aktif lagi. Luar biasa Mas Bim, gila respect. Starstruck gua di sini sama lo Mas Bim. Beruntung gua. Ya semua orang kan banyak yang mati kan, banyak yang gokil. Iya, kita pernah ketemu teman kecil kita pemakai putih. Kita main lagi Setiabudi. Kita menegur tapi kok lusuh. Dekil gitu. Kagak pakai baju. Kita mau negor tiba-tiba dia buka celana berak. Wah ini udah kena nih. Udah gesrek nih. Untung berak dulu. Kalau negor gue dulu baru berak. Jadi kan
temen gue ya. Separah itu ya. Parah. Apalagi dulu kan ada masa ini gue takut memori gue salah nih. Ada masa di mana ciprat itu tuh masih abu-abu. Belum tahu ini dilarang, maksudnya legal atau ilegal gitu. Ilegal, cuman masih apa sih istilahnya? Ya kalau sedikit nggak apa-apa. Polisi selalu bilang gitu. Nggak ditangkap gitu kan. Dan bahkan belinya pun di tukang-tukang parkir dekat-dekat gampang. Itu masih kayak gitu tuh peraturan itu zaman dulu tuh. Betul sih. Jadi kayak gila lu, zaman 90-an awal sampai akhir tuh itu gila masa-masa kelam anak muda sih kayaknya Mas. Iya, orang sabu ekstasi kan belum ada undang-undangnya. Iya. Muda. Zaman itu tuh yang salah satu yang ngetren lah Buddha kayak bilangnya apa ya, has sekali ya, has kan. Iya, yang di kayak stick gitu, dibikin stick. Gila. Tapi bener nggak? Kita pernah ngobrol sama Bung Rido. Dia doang nih yang nggak kena, bener? Iya, dia bandara kan. Yang kena kan cuma gue, Ivan sama kakak. Rido, Abdi itu enggak sama sekali. Abdi juga enggak. Enggak. Oh. Jadi di saat kita lagi kenanya tuh mereka yang ngajak kita, apa namanya istilahnya, ngajak sholat Jumat. Oh, mereka tuh? Iya. Ngajak apa nongkrong beli susu gitu. Oh, mereka tuh berdua yang ngajak. Berdua, iya. Oh, nggak pernah sama sekali Bung Rido. Tapi kita Potlot salut sih. Potlot salut tuh banyak banget jebolan-jebolan dari Potlot ya. Gimanes, Opi Andaresta. Itu juga di album pertama tuh ya, Opi ya. Iya. Flower, Njet kan. Njet, Flower. Mas Bim, bener gak nih? Ada kakak kelas kita di SMA 3. Kakak kelas kita di SMA 3 ya. Dia punya band Traksap. Iya. Itu cewek-cewek. Main di sana juga kan? Iya, gue produser itu. Oh, yang Buaya Darat. Buaya Darat iya. Oh, buaya darat. Nggak tahu. Oh, isi tuh. Iya. Oh, udah ibu-ibu semua. Iya. Tapi kelas kita jauh. Dia kalau nggak salah 97 apa ya. Tapi kita taunya ini anak Potlot nih. Iya, anak Potlot, iya betul. Oh, berarti dia datang atau Mas Bim ngeliat? Bawa demo. Oke. Terus, kan saat itu kan jarang band-band cewek kan. Iya. Dan mereka masih SMP waktu itu. Datang tuh ke Potlot tuh? Iya, datang ke Potlot bawa demo. Omnya manajernya yang temen gue. Gitu. Akhirnya kita bikin garap tema segala macam konsep jadi album. Tapi ya gitulah cewek. Satu album terus udah bubar. Iya. One hit wonder. Cewek kan nggak bisa ngumpul lama. Kalau berantem. Jangan berantem lah. Kalau berantem tuh, otak tuh jadi urat-urat keluar, suara serak kalau berantem. Nah kalau serak kita minum ini aja deh. Bikin tenggorokan kering kita minum yang cool aja. Asik nih Mas Bim nih. Tuh, karena gue sama Mas Bim di beberapa lagu sering banget vokal ya gak nyanyi. Cheers bro. Coba. Tuh, cool banget. Lemon rasanya. Karena gue sama Mas Bim ada kesamaan. Sama-sama pakai suara. Kalau Mas Bim ngedrum sama nyanyi, kalau gue ngisi podcast, ngemsi ngelit karaoke. Nah kalau keseringan tuh bikin tenggorokan kering, ya enggak. Nah kalau misalnya tenggorokan kering dan sakit, gue selalu sedia Cooltopia. Ini larutan dari cap kaki 3 untuk mencegah dan mengatasi panas dalam. Ya diminum lagi nak deh. Aduh mantep banget ini, langsung cool banget ini tenggorokan gua. Wah, karena Cooltopia mengandung mineral alami untuk meredakan panas dalam. Kalau lagi sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering dan sakit tenggorokan, langsung coolin pakai Cooltopia. Mantap. Buat Mas Bim dong, gila.
paling cocok minum Kultopia guys lo ya guys. Habis manggung enak deh. Iya. Wah, habis manggung biasa kan outdoor tuh. Kan nggak enak tuh, ya gak? Main drum, nyanyi. Debu. Iya, makanya teman-teman nih langsung aja minum Kultopia biar stay cool, mantap. Pokoknya ingat ya ini pesan gue ya, stay cool, Kultopia. Tapi ngomong pose cool, pose paling cool, drum kan kita dulu ngedrum juga punya band. Oh, iya. Gue tuh Apa ampe. pang bener? Iya bener. Iya. Bener. Soalnya dari sosok ini. Ini anak pang. Kita pertama kali pengen jadi drummer gara-gara lihat Betamax Genesis. Oh. Phil Collins. Wah, nyanyi sambil drum Oh, gila, Phil Collins. bisa begini ya orang ya. Terus tiba-tiba Mas Bim pakai mic Dota tuh yang begini. Wis. Itu menurut gue pose paling cool loh. Pakai mic gini sama sampai kita waktu K-pop SMP kalah dulu. Kalah. Ini yang begini. Sampai kita tuh waktu SMP pakai gitu-gituan, bikin-bikinan dari sedotan yang gini nih, yang bisa dilekukin biar kayak Genesis sama Bim Slang. Jadi pengen minum lagi nih. tapi gila, Slang itu kan menginspirasi banyak band-band, banyak musisi untuk akhirnya ngeband. Nggak bohong deh kalau misalnya kita belajar ngeband ya, belajar gitar, belajar drum, ngeband pertama kali. Bohong deh kalau nggak ada lagu Slang di situ. Iya. Bohong banget. Apalagi kalau di ganggang tongkrongan malam-malam nih. Dong deng. Waduh, sudah. Lagu wajib ya. Iya, udah respect aja tuh tongkrongan. Tapi sesama slankers kalau ketemu di mana-mana jadi temen. Iya. Iya kan? Iya. Mas Bim, percaya atau enggak, SMP ada yang jualin kartu member Slang. Kok dijual? Ini makanya. Ini kayaknya palsu deh, kok dijual gitu kan. Ini lu jadi slanker mau nggak lu? Jualin kartu Slang. Waktu SMP. Iya. Iya. Sama waktu SMP yang kita ingat adalah album Slang Lagi Sedih. Lagi album 6. Iya, album 6. Itu kan masa-masa transisi pergantian personil. Iya. Tinggal berdua. Iyo, Bongki, Pai, Indra cabut. Tinggal Mas Bim sama Kakak. Masuk Om Penyot. Renault. Penyot sama Ivan. Itu edisional. Oh, edisional. Jadi sebenarnya di album 6 itu cuma 2. Mimin dan Kakak. Yang 2 lagi edisional. Tong kosong tuh mereka yang mainin juga. Iya. Mereka itu main semua, tapi bukan as a member, tapi as additional. Itu salah satu momen di mana Slanker juga berduka kan. Iya. Makanya judulnya kan lagi sedih. Makanya lagi sedih, tapi dihadiahin ke Slanker biar nggak sedih tas rajut. Iya. Bonus tas rajut kan. Cover juga kan gambar rajutan. Kayak gue nih. Iya. Bonusnya tas rajut. Wah, makanya itu di sekolah. Tas karung ya. Karung. Makanya itu di sekolah. Wah, gila, respect orang. Kan tas kaset kan. Iya, itu respect. Biasa pakai tempat rokok gitu kan. Iya, ada korek kayak sembil. Itu lagi sedih tuh, emang bener-bener lagi sedih tuh ya, selain saat album 6 tuh ya. Iya. Iya kan tiba-tiba bubar kan. Iya. Tinggal berdua, harus lanjut jalan terus. Oke. Tapi akhirnya gara-gara album 6 semangat untuk mempertahankan slang gitu kan. Dan banyak slankers termasuk Tio Pakusadewo tuh yang lo mau tinggal sendiri, tinggal berdua, yang penting namanya slang, jalan terus gitu. Itu yang bikin kita akhirnya album 7, wah kayaknya kita harus ngajak personal baru nih. Makanya akhirnya masuklah Ivan, Rido, Abdi gitu. Ketemu Ivan awal di mana? Di Potlot. Ivan kan ini pemain bassnya Imanes. Jadi selama turnya Imanes gitu, atau openingnya Slang Imanes itu yang main Ivan. Sama Bung Rido. Itu tuh dia dicariin sama teman gue Lulu. Lulu tuh adiknya siapa namanya? Anak Persija pertama tuh. Gugun Gondrong. Iya. Dia sempat jadi manajernya Slang. Di era album 6
tour, akhirnya mau nyari pemain resmi, dicariin lah sama si Lulu ini. Oke, ketemu nih. Ketemu Rido, suruh telepon ya. Dia waktu itu baru lulus dari ini lagi, LA GIT. Wih, lagi balik Indonesia. Balik, jadi wah boleh juga nih. Lulusan LA kayak apa sih? Gitu. Ternyata emang jago sih. Kalau ketemu sama Abdi, kan nyari nih, bingung nih. Terus akhirnya gue nyari, lu dapat gitaris nih, gue ada nih, baru lulus dari LA gitu. Terus Ivan juga nyari, gue ada nih temen. Terus maksudnya mau digantian gitu loh. Yeah. Tapi pas hari H terjadi, si Rido kecepetan, si Abdi terlambat. Akhirnya dua-duanya ketemu. Oh, dua-duanya ketemu tuh. Ketemu di Potlot. Oh ya dua aja deh. Ya udah kita tarik jamming bareng. Akhirnya udah tuh mereka tetap Dan lah. karena udah dapat job, belum dapat gitaris tapi udah banyak job, udah ada tour gitu. Oke. Dan minggu depan harus main di Bandung. Ya, akhirnya Udahlah lu aja deh. dua-duanya kita tarik Sampai sekarang. sampai sekarang. Gila solid. Personal slang yang paling panjang ya personal yang sekarang Yang ini. sekarang ini. Udah 28 tahun ya. Iya. Kalau sama kakak ketemu tuh di Tarki. Bukan ketemu, kakak kan sepupu gue. Oh oke. Oh Dia sepupu. sepupu nyokapnya kakak almarhum itu adiknya bunda nyokap gue. Dari kecil karena nyokapnya meninggal masih kecil, diambil sana, di om gue dipindah ke tante gue, dipindah ke nyokap gitu. Suatu saat kan dia bangor tuh SMP 9. Dia banget dikeluarin dari sekolah. Dia berantem dulu. Terus mau dibuang ke Bali. Sama keluarganya. Enggak, mau bunda. Oh, bunda. Kan dia pinter gambar tuh. Iya, iya. Maksudnya udah buang ke Ubud aja. Iya. Ngapain? Biar jadi pelukis gitu, Iya, gitu seniman, kan. seniman, iya. Terus akhirnya gue bilang, jangan biar di sini. Gue tarik ke Seleng. Oke. Kalau berhasil jadi nggak usah ke Bali gitu kan. Ternyata berhasil. Nah tapi ya itu lihat kakak itu di Tarki. Oh lihat manggungnya. Jadi waktu gue nonton perpisahan Tarki, si kakak manggung tuh bawain lagu Guns N' Roses. Wih, suaranya boleh juga nih. Kayak Excel gitu deh. Makanya bilang, boleh juga nih ternyata. Padahal setiap hari di rumah kan, tapi nggak pernah. Lu kadang-kadang nyanyi lagi. Enggak, ya kan beda 8 tahun ya. Dia masih waktu itu umur 15 tahun apa. Jadi gue main sama abangnya kan, dia main sama adik gue gitu. Akhirnya pas di Tarki baru ini anak ternyata boleh juga. Makanya hampir dibuang bunda ke Bali tuh dia. Iya, hampir jadi pelukis kagak ya. Iya. Tapi emang tadi yang kita sempat bilang bahwa selain itu menginspirasi banyak anak band, termasuk bahkan Dewa pun mengakui bahwa memang terinspirasi dari Ariel Lasso. Dani kan nongkrong Potlot. Di Potlot ya? Oh, Ahmad Dhani juga nongkrong Potlot ya? Iya, kan era 90-an tuh semua anak band dari seluruh Indonesia yang masuk Jakarta pasti nongkrongnya ke situ kan. Oh. Kan waktu itu tiba-tiba Seleng meledak kan. Iya. Jadi semua anak band di Indonesia tuh nongkrong harus ke situ tuh. ya terinspirasi ke situ tuh anak band nongkrongannya di situ gitu. Oh iya, Dhani Ariel Lasso di situ pertama. Iya. Tapi Mas, sorry Mas, kenapa nggak follow-followan sama Mas Dhani Mas di Instagram? Emang iya? Emang iya? Sama Lasso gue follow. Jangan tanya gue deh, tanya Dhani aja. Tapi ada satu momen legend, dan ini ada di film Slang Nggak Ada Matinya. Yang memerankan tuh si kemarin siapa? Adipati Dolken yang jadi Mas Bim. Enggak. Itu dimana kayak harusnya Slang tuh terakhir main. Tapi ini ada Dewa mau manggung. Slang di awal dimajuin jamnya. Mas Bim bilang,
nggak apa-apa, enak malah kita cepat langsung balik. Itu memang bener gitu. Betul. Iya benar. Itu super group acaranya namanya di Ancol. Iya. Tahun 97 kalau nggak salah. Banyak band kok, ada Dewa, ada Slank. Apa lagi ya? Banyak deh. Dan memang bener dimajuin sama panitia. Si Slangnya ini. Kalau gue menurut panitia gitu bahwa Dewa nggak mau nggak mau duluan, gue harus terakhir gitu. Ya udah. Dan itu katanya pas abis Slang langsung begitu tuh penonton tuh. Soalnya kita jahil. Oh, Kita bawain lagu Kamu Harus Pulang. malah balik. Terus kakak bilang ya udah pulang. Gitu. Beneran balik. Jahil. Beneran balik. Gila. Tapi itu Makanya semenjak itu apa kalau manggung terakhir, misalnya Iris Slank manggung terakhir, atau sebelum terakhir panitia selalu pesen jangan bawain Kamu Harus Pulang. takut. Tapi itu sih. Tapi menurut Mas Bim, Adipati Dolken memerankan Mas Bim. Bagus dia. Iya, apa? Dia ngamatin kan. Itu kita kasih video-video tahun 90-an. Itu kan film tahun berapa ya? 2014 ya? Iya. Jadi sebelum tahun 2000 tuh videonya banyak tuh. Iya. Kirimin. Jadi dia setiap hari nontonin gue. Lu lagi gue beler gitu kan. Wah, tapi logat Mas Bim zaman dulu, wah itu ikonik sekali. Percaya Mas Bim ya, di teman-teman kita SMP, kalau berasa cool tuh harus dibeler-belerin. Iya, cadel-cadelin. Iya, cadel-cadelin. Jadi kayak momen cool tuh saat itu tuh logat Mas Bim sama tato kawat almarhum Galang. Oh, iya. Itu apa gaya-gaya cool pada zaman. Coolnya hancur dulu ya. Wah, tapi kalau ngeliat Mas Bim zaman dulu ngeliat videonya, wah itu pecah banget Mas Bim. Iya. Gimana nih? Gue bisa. Kalau mau yang ini yang alami aja deh. Betul ya. Sok tahu tuh baru habis lepas putau itu. Yang alami kan bisa bandrek, rempah-rempah guys. Iya ya. Wedang, kelapa muda. Iya, STMJ. Alami aja itu. Tapi Mas Bim nih, mungkin yang nonton nih masih kejebak. Awalnya nyoba kejebak dalam narkoba. Masih banyak sih. Nah, poin utama untuk bisa lepas apa sih? Bosan sih. Kalau nggak bos, iya benar. Maksudnya yang gua kan rehab sama Chinese medicine. Itu Pak Teguh namanya. Dia berapa kali gua datang ke sana, lo udah say goodbye belum gitu. Jadi kalau datang dia belum perpisahan gitu, suruh balik lagi, suruh pakai lagi gitu. Karena kalau dipaksa orang susah tuh untuk sembuhnya. Harus dari diri sendiri ya. Iya, tapi kalau kita udah bosen, udah capek, kayak Slank kan merasa tadinya kan drugs buat having fun ya. Tapi lama-lama kok udah nggak fun lagi nih, malah jadi ketergantungan, malah jadi apa istilahnya ganggu stabilitas lah ya. Ya akhirnya kita ini harus berhenti gitu. Oke. Nah, kan beda ya Mas Bim ya. Pasti kan ada banyak kaget itu pas rehab, pas berhenti narkoba. Terutama dalam berkarya, bikin lagu. Banyak mungkin musisi-musisi luar yang lagunya jeder karena drugs. Iya, drugs. Under influence gitu kan. Nah, abis clean nih, bikin lagu susah gak? Enggak. Wih. Kalau orang pintar mah nggak pakai apa-apa juga tetap aja pintar. Enggak, sebenarnya narkoba tuh cuman apa ilusi pede aja. Sebenarnya dia bisa bikin lagu. Cuman gara-gara pakai drugs merasa wah gue hebat bikin lagu. Padahal emang hebat gitu. Kan makanya banyak juga kisah
anak-anak sekolah tapi ngebu. Hasil ujiannya kan bagus kan. Betul. Padahal dia emang pinter gitu. Cuma mungkin karena apa ya? Bisa dibilang ya. Suges. Iya, suges aja. Jadi makanya gue bilang kalau emang lo bisa bikin lagu nggak pakai ya tetap aja bisa. Anjing ngebu tuh dulu Megadeth. Nah tapi kalau orang bego malah makin bego. makin narkoba bego. Tapi dia merasanya pinter. Oh iya sih, makanya itu harus diri sendiri, harus keluar ya Mas Bim ya. Iya, tapi setelah diri sendiri tetap harus dibantu orang. Nyokap, pacar, istri, abang, ade yang bantuin ya. Karena kan kayak ikan tuh kalau kena kail dia nggak bisa lepas sendiri kan. Iya, harus dibantuin. Harus ada yang bantu lepas. Iya, narkoba gitu. Seleng tuh 2 tahun nggak megang dompet, nggak megang uang, nggak megang handphone, nggak pakai perhiasan. Takut dijual, takut digerus, takut dikecilin, dan dikawal. Maksudnya mau ke mall kayak mau nonton, mau belanja atau mau manggung tuh ada 20 orang muter. Jadi kalau misalnya mau makan ada yang bayarin. Iya. Jadi lu ngilang dikit dicorinnya sama banyak orang tuh. Nggak pernah ngilang, nggak pernah harus kelihatan terus selama 2 tahun tuh Bunda kan. Iya. Jadi kalau ke mall tuh jalan-jalan tuh bisa puluhan orang gitu. Tapi Bunda tuh sosok luar biasa sih yang nemenin Mas Bim sampai sabar sekali gitu. Kemarin kita habis bikin acara itu kan Silver Sober. Oh iya. Sama Dr. Aisyah November kemarin. Yang berapa tahun terlepas narkoba? Iya, udah 25 tahun kan. Jadi kita bilangnya Silver Sober boleh. Terlepas dari narkoba. Kan ini selain kan setelah lepas kenalan sama Dr. Aisyah tuh. Bikin rehabilitasi kan di Kalibata. Yang sampai hari ini masih berjalan. Oh, tempat rehabnya masih ada? Masih, udah ribuan orang yang kemarin yang terlibat di acara itu apa sih namanya? Teater gitu. Siapa-siapa ya anak-anak rehabnya. Dari yang udah 25 tahun sampai yang baru 3 bulan sobernya ikut bikin kegiatan teater. Gue tuh pernah nonton Mas Bim di teater yang musikal di berapa tahun yang lalu gitu di Lotte Shopping Avenue. Iya, Seleng Jakarta Pagi ini. Iya. Nonton gua tuh. Oh iya. Nonton yang lagu-lagu Seleng semua kan. Iya. Nah, ada lagi kan kemarin kan? Ini kemarin ya. Iya. Di tempat yang sama. Di tempat situ juga. Iya. Oh iya, di Lotte Shopping Avenue nonton gua. Seru. Iya, gila. Tapi Selengnya bener-bener itu sampai tahun depan Januari akhir bulan kan bikin 11 lagu. Itu gokil sih Mas Bim. 42 tahun loh Mas Bim. Tahun depan album ke-26. Album ke-26. Iya. Banyak. Apa perbedaan Riders dulu? Album 1 sama album 26. Riders manggung. Album 1 sama album 26 bedanya apa? Kita sederhana Ridersnya. Harus ada robusta lokal. Oh, dari masing-masing daerah. Oke. Harus ada rebusan. Jagung, singkong, ubi. Oke. Apa lagi ya? Bandrek. Kalau dulu enggak sih, kita nggak ngerepotin orang kok. Kita kalau mabuk bawa sendiri. Nggak suruh orang nyari ya? Nggak disuruh nyediain Jack D, nggak beli sendiri kita. Nggak ngerepotin panitia. Iya. Gue tuh pernah nge-MC di Soundernalin 2016. Jadi tempat nunggu gue tuh sebelahnya ininya Seleng. 2016 kalau nggak salah. Di GWK apa 2017 gue lupa tuh. Gue ngintip kan. Buahnya banyak banget. Oh iya, buah juga ya. Iya. Ada macam-macam buah. Seleng sehat sekarang. Oksigen kan banyak. Oh itu membedakan tuh oksigen kan ya Mas Bim ya. Iya, album 1 sama album 2 tuh wajib ada tuh. Teh hangat gitu enggak? Enggak. Bandrek-bandrekan ya. Bandrek, kopi, soda. Enggak repot-repot lah, standar aja. Iya.
Itu gila sih. Itu 2 tahun gue nge-MC 3 tahun nge-MC Sonternalin, 3-3-nya ada lu semua. Iya, di GWK. Seru dah. Iya. Slang itu berarti tahun depan 43 tahun. Tahun depan 43. Gila 43 sama kayak gue nih umurnya nih. Tahun ini 43 dong. Desember 43 kan, kemarin baru 42 kan. Oh iya, 83 Ini kan tahun 2026. Oh iya benar 2026. Oh iya, saya lupa kalau tapping. Ya guys, ini bukan tapping. Sekarang nggak ngerokok, nggak alkohol. Enggak. Udah free. Kalau ngerokok terakhir kapan? I'm free, benar-benar free, Rokok sama alkohol terakhir kapan? Setahun tuh. Alkohol dulu Desember. Gue tuh orangnya suka gitu setiap tahun baru, ngapain ya? Tahun baru ngapain ya? Wah, berhenti narkoba gitu kan. Terus berapa tahun ngapain nih? Berhenti alkohol. Terus begitu juga tahun depannya berhenti rokok. Kalau nggak salah 2027, 2028. 2007, 2008 udah berhenti. Jadi tahun baru 2028 tuh berhenti alkohol, tahun baru 2029 2009 berhenti rokok. Berarti udah lama juga tuh 10 tahun ya kalau rokok ya. 19, iya, lebih. 12. Udah free tuh sekarang tuh. 15 tahun. Free lah. Maksudnya lo ngerokok ya? Rokok. Maksudnya kan gue pakai semua ya. Yang paling susah berhenti ngerokok lah. Dibandingkan alkohol dan narkoba. Iya, dibanding narkoba. Karena gampang belinya, di warung depan ada, harganya terjangkau gitu kan. Iya, gampang dapat. Dulu kalau rekaman tuh kan wah gitu. Begitu berhenti rokok nggak bisa nyanyi. Akhirnya gue ambil pensil taruh sini supaya bisa apa sih namanya? Muscle memory. Iya, muscle memory. Ada ya itu. Oh, mesti ada ditempelin tuh. Ditempelin tuh, megang pensil. Akhirnya bisa. Terus mental breakdown. Itu rokok tuh mental breakdown banget. Mengalami itu berapa lama tuh mental breakdown itu? Lumayan panjang sih. Oh iya. 6 bulan ada. Panjang juga ya. Iya. Berantem sama istri. Oh pokoknya ada slankers rese dikit langsung dipukul. Gak bisa kontrol. Itu sober nikotin tuh paling susah. Paling susah sih. Oh jadi temperamen ya Mas Bim ya? Temperamen ya. Kalau itu kan kalau narkoba kan paling apa sih fisik ya. Kita sakit perut, pusing, kedinginan gitu. Kalau ini lebih ke mental. Tuh emang ya gitulah Mas. Selamat melewati masa. Tapi kita udah kok tadi awal nyanyi lagu Poppy Slang Memory, mungkin udah pada denger kali ya. Diksi-diksi nama cewek di lagu itu tuh ya ada artinya. Ya. Mira tuh Mas Brat. Disa S Brat. Iya. LS Brat. Iya. Dibalik kan. Yoi, perang Brat. Bisa. Materai mulut. Jimi Hendrix. Terus Patty Putra. Terus terakhir Korea. Brat. Ini apa? Ayo apa? Kokain. Joy apa? Ganja. Fun. Itu di diksi-diksiin jadi nama perempuan. Jadi nama perempuan. Nah itu lagu Poppy Slang Memory. Kalau lagu Polisi Baik tuh ceritanya gimana? Itu kita lagi berdoa. Lagi memberikan afirmasi positif. Oke. Tapi it works. It works-nya setiap kali ada polisi yang melakukan hal-hal jelek, keluar lagi tuh lagu. Coba perhatiin di sosial media. Kalau ada polisi apa, lagu itu keluar. Apalagi demo-demo kemarin tuh muncul terus tuh lagu itu. Iya. Emang tujuan kita gitu. Oh, sebuah harapan.
Sebuah doa. Doa harapan. Oh, karena banyak yang menganggap itu ini slang lagi sarkas atau apa dia? Sarkas itu. Oh, sarkas. Iya. Oke, baik, berarti benar. Doa dan harapan lah Doa ya, dan semoga harapan, lebih baik ya. semua. Iya dong. Amin. Tapi Mas Bim, Kan lagi reformasi kan sekarang. iya, reformasi. Wah, ngomong-ngomong reformasi, gue inget banget di TV waktu era reformasi ya, 98. 98. Tiba-tiba yang datang ke potlot Pak Amin Rais. Ah, itu tahun. Iya. Ya kan? Pas reformasi itu. Iya. After. After ya. Iya, itu datang tiba-tiba. Nah, semua juga datang. Ahok juga, Jokowi juga. Iya, datang ke potlot Jokowi. Iya kan? Oh, hampir semuanya ya. Tapi emang potlot tuh apa ya? Jadi tempat persinggahan apa? Nggak tanpa disengaja kadang gitu. Tempat politisi, tempat aktivis, semua datang ke situ. Oke. Apa? Adiana Pitupulu Pada di ke situ, era ya. Forkot ya Ya. datang ke situ gitu lah. Oke. Meskipun ya kita tahu lah basis masa slang kan besar dan organik gitu. Jadi mungkin mereka mungkin kayak klonuwun gitu kali ya. Bisa dibilang ya. Atau Silaturahmi. mau dapat simpati dari kalau yang politisi ya. Iya. Tapi kalau yang aktivis sih karena satu visi biasanya. Karena slang banyak teriak-teriak soal lingkungan hidup, Iya. soal korupsi. Jadi orang-orang yang aktivis, yang mahasiswa, yang dari 98 sampai sekarang tuh, kalau ada sesuatu yang visinya sama, mereka pasti tukar pikiran lah istilahnya di potlot. Kemarin baru ini ketua KY, Komisi Yudisial, Datang ke potlot. datang cuman mau nanya soal masalah hukum Indonesia di mata slang gimana gitu. Nanya ke Mas Bim. Ke slang ya. Respect. Datang Dia nanya kan- soal hukum ke Mas Bim. Iya, dia Ke kan slang. orang KY itu lembaga yang mengawasi hakim. datang ke Mas sudut pandang slang gimana Iya, soal hukum. iya. Sudah jadi Terpaksa lah bicaranya banyak disensor udah. Tapi kalau ngomongin politik, Mas Bim Bim, keterkaitan anggapan dari selengker sendiri, ada yang kekecewaan, tampak seperti seleng itu tuh terkait sama satu partai politik. Menurut Mas Bim Bim gimana? Ya bebas sih. Tapi di sosial media tuh banyak orang-orang kayak katak dalam tempurung gitu yang tiba-tiba keluar nggak tahu apa-apa tapi ngoceh gitu. Oh iya, nggak tahu. Mungkin baru ngelihat headline-nya cuma judulnya doang, tapi nggak lihat isinya. Kebanyakan gitu juga sih. Ya. Oke. Apa kayak lagu-lagu slang kan, you name it, masalah Indonesia pasti ada di dalam salah satu lagu slang gitu kan. Iya. Ini kayak alam yang lagi banjir. Apa kita udah nulis hutan karma dari kapan gitu. Jadi ya. Kita tuh pernah ngobrol ya. Gue tuh pernah ngobrol Mas Bim sama, gue lupa pernah di podcast atau ngobrol biasa aja sama Adriana Colby atau sama Coki Pardede atau sama siapa ya? Sama Soleh Solihun gue lupa deh. Kita lagi ngobrol Soal antara mereka tentang slang dan Iwan Fals. Nih kita bedah ya. Kenapa slang sama Iwan Fals nggak lagu-lagu dulu kan bento apa gitu bongkar segala macam, slang yang apa segala macam. Sekarang kok cengeng ya nggak setajam dulu. Kita lihat-lihat nih. Kalau gue udah tua juga gue pengennya santai-santai sih. Nggak pengen yang gimana gitu. sebenarnya nggak terekspos ya, nggak terekspos. Kalau slang makanya nggak pernah selalu bikin album karena yang meledak tuh ku tak bisanya gitu kan, di album. Tapi kan di dalam album itu ada gosip jalanan. Gitu, di dalam album itu ada. Nah kadang yang itu nggak terekspos semua. Yang popnya ini nih yang popnya yang beda. Jadi begitu ada masalah itu, misalnya ada masalah soal politik, isu, baru deh, slang punya lagu itu ya. Dan lagu-lagu apa dari semua slang yang nggak pernah dimainin, Mang? Banyak lagu yang hanya dibikin buat album doang banyak. 3 lagu deh yang nggak pernah dibawain manggung. 3 lagu ya. Oke.
Sista Petty. Sista Betty. Putra tuh. Soal drugs, apa namanya, perempuan yang dijadiin Human trafficking. human trafficking. Oh itu, soal itu. Sista Petty. Oke. 3. Apa lagi ya? Banyak loh. Oke. Yang gue nyanyi itu apa yang panjang banget? Bukan yang soal. Bukan soal tahun 98 tuh. Jadi soal. Ini. Aktor intelektual. Gak pernah dibawain manggung. Gak pernah. Itu lagunya 7 menit. Ceritanya soal 98, soal rasisme, soal apa? Politik, soal pembunuhan apa? Yang bakar-bakaran. Tragedi itu. 2. Siapa ya? Rata-rata sih yang panjang-panjang yang emang nggak pernah. Oh nggak pernah. Sista Betty, aktor intelektual, sama tau lagi lupa lah ya. Ada. Sebenarnya banyak nih. Lagu sendiri aja lupa. Gue punya ada anak buah gue namanya Rendra, itu ini gue apa namanya? Banking memory. Dia bukunya slang. Oh, ensiklopedia. Dia nggak ikut dia. Ensiklopedia ya. Berarti total slang tuh kayak David Tarigan tau? Ya. Dia lebih tahu slang daripada gue itu. Ya. Dia apa? Lu sih lupa. Kita slang itu ada berapa lagu tuh? Berapa? 100 lagu? Lebih lah ya. 26 album, 26 album kan. Kalau 10 aja udah 260 kan, ada yang double album. Iya benar. Ada yang 16 lagu, ada yang 18 lagu. Dan 90% yang nyetain Mas Bim Bim. Iya. Oke. Ada yang berani nolak gak sih Mas Bim Bim, kayak kakak segala macam? Jelek nih Bim gitu. Kayaknya gak ada yang berani ya. Kayaknya ini kayak jangan nih gitu. Kayaknya gak mungkin deh. Kakak banyak juga sih bikin. Oh banyak. Enggak yang nolak kayak Mas Bim Bim gini. Biasanya nolak kalau jangan ini Mas, terlalu galak gitu. Jadi apa namanya, self sensor. Tapi yang nolak itu nggak ada lah ya langsung. Kita ini ya apa namanya, kayak masing-masing udah punya apa istilahnya, peran masing-masing. Kalau arrangement lebih ke Ridho Abdi gitu. Kalau untuk lirik gue kakak lebih ke performance-nya ya. Bahwa kan sebuah lagu nggak hanya dinyanyikan, tapi harus dijiwain, terus apa dialog sebelum lagu tuh penting loh. Buat nganterin lagu-lagu sebelum dimulai gitu loh. Oh, gue inget, gue pernah ke Potlot, acara e-commerce. E-commerce? Iya, acara e-commerce. Apa tuh e-commerce? Yang oren. Oh, gue jadi MC-nya. Serius? Ke Potlot, iya. Oh, iya. Kok gue nggak ngeh ya? Oh iya, gue lupa. Itu kan prasmanan tuh, kita di belakang. Orang sebelum besar sekarang. Iya, benar. Kan sempat kerjasama masalahnya. Iya. Nah, gue jadi MC di situ di Potlot. Iya. Gue ingat banget maghrib. Sebelum azan tuh udah pada sholat semua. Respect. Stop dulu. Iya, stop dulu. Terus gue sendiri ya. Ikut sholat ah. Tapi itu udah lama juga tuh gue di Potlot terakhir tuh kapan. Tapi emang kultur azan break tuh emang dari sebelum sholatnya full. Itu udah emang udah gitu. Udah respect lah. Udah respect. Oke. Tapi kalau sekarang emang sholat. Oke. 5 waktu sekarang. Widih. Ditambah plus-plusnya lagi. Mantep. Plus umroh juga. Iya. Baru berapa keluarga ya Mas Bim ya kemarin ya? Iya. Gimana rasanya umroh? Soalnya gue baru insya Allah tahun ini. Oh belum. Belum pernah ke Mekah lagi dah. Belum. Tapi itu magic tuh, ajaib ya. Di Madinah sama Mekah tuh. Apa sih? Tempat pasrah, tempat apa sih? Doa tuh cepet banget.
Makanya bener di sana kan jangan ngomong sembarangan misalnya. Awas nanti keinjak beneran kita. Gitu. Iya. Terucap aja bisa kadang cepet. Itu yang gue takutin Mas Bim. Duh, jangan takut, Iya. gak apa-apa. Kita kan harus afirmasi positif. Soalnya kan kita jalan sama Riko mau wancoy. Green Boys. Terus? Gue takut kalau ada yang, maaf kalau misalnya ada yang, kan segala macam manusia ada di situ. Kalau ada bentukannya gimana kan kita suka colek-colek. Gue takut. Makanya kita udah bikin perjanjian Mas Bim sama Riko mau wancoy. Kalau ke situ- Kalau ngeliat sesuatu yang aneh, jangan pernah nyolek kita. Iya. Pasti ketawa. Udah simpan aja dalam hati. Nggak usah lu omongin. Nggak usah gimana. Tapi Tuhan tuh akan hadir seperti apa yang kita mau kok. Kalau kita maunya manis, baik, ya akan begitu. Oke, jadi afirmasi positif aja. Iya sih, afirmasi. Mas Bim baru tahun kemarin ya? 2 tahun lalu? Ke umroh? Baru kemarin. Baru kemarin? Baru balik. Itu pertama kali? Enggak. Oh udah sering? 10 tahun lalu udah. Oke. Ini baru balik lagi. Sama keluarga? Ya sama keluarga. Gara kemarin malah mau balik lagi. Oke. Itu Tahun semua ini ikut tuh? mau balik lagi tuh. Semua ikut tuh Mas Bim ya? Kecuali Abdi waktu itu. Oh Abdi. Abdi lagi ada kerjaan lah ya? Enggak, dia kan ini masih on off. Oh oke. Dia Senin Kamis masih harus cuci darah. Iya, soal ini ya, kesehatannya. Kesehatan. Iya. Nah, tapi ketika Mas ngomongin Mas Abdi, ketika dia jadi komisaris di sebuah BUMN, gitu, itu kan kita melihatnya sebagai netizen. Ada yang terbagi menjadi kayak, oh ini keren yang bisa terbuka ya. Maksudnya tidak ada masalah slangnya dengan pilihan dari membernya gitu kan. Ada lagi kayak, wah nggak bisa nih, harusnya Abdi diganti gitu. Ini udah beda nih jalannya nih. Nah dari Mas Bim gimana itu? Sebenarnya dari itu kan 2019 ya dia diajak jadi komisaris. Dari 2014 sudah ditarik-tarik, cuman dia nggak mau. Oke. Sampai 2019 dia tanya gue, ini Jokowi ngajakin ini udah berkali-kali sih, kata dia bilang gitu. Terus gue tolak terus. Apa? Dia bilang itu yang pertanyaan apa? Telkomsel. Sorry. Gak apa. Nah, sebenarnya kan sejarah panjang Slang sama si Telco ini panjang. Dan Abdi memang di bidangnya itu. Soal telekomunikasi, soal gadget, soal segala macam gitu. Terus gue bilang bisa apa kita di situ? Lo bisa apa di situ? Ya bisa membuat perubahan lah, apa segala macam dia ada lah misi-misinya. Ya akhirnya dia bilang ya oke lah. Dan saat itu juga kan kondisi Abdi on off di Slang, jadi nggak bisa terus. Jadi sering dari 2014 sampai hari ini tuh kadang kita main berempat karena kesehatan gitu. Jadi gue pikir ya udahlah di situ nggak apa-apa deh. Siapa tahu bisa membuat perubahan. Akhirnya yang biasanya manggung gampang kalau dapat sponsor dari Telco itu, giliran Abdi di situ malah nggak boleh. Oh jadi nggak boleh? Nggak bisa kan? Oh conflict of interest. Oke. Akhirnya 5 tahun itu malah nggak. Cuma lo masuk situ. Biasanya kita gampang sponsor, ini malah nggak bisa. Semoga Om Abdi inilah membaik terus ya. Amin. Tapi fansnya dia dari berbagai kalangan, termasuk penulis adalah Raditya Dika. Gitu. Waktu itu kita kemarin di podcast Raditya Dika tuh ngobrol bahwa memang dia benar-benar starstruck sama lu. Ketemu di sebuah mall. Di Kemang. Kemang ya? Kemang. Dia tuh pengen minta foto tapi cuma natap doang, katanya udah starstruck. Malah anak gue Metsa Luna yang foto sama dia. Kan gue diundang podcast ke itunya Itu dia. surprise ya buat dia? Nggak dikasih tahu sama tim. Jadi timnya diam-diam ngundang gue. Begitu gue datang, dia di kamar mandi ada kali 15 menit. Bilang, kita nungguin apa? Tunggu nih, belum keluar. Oh jadi cerita kemarin. Terus katanya cuma sebentar doang ya? Karena
Iya. Karena dia nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Itu bener tuh. Iya. Akhirnya gue yang banyak nanya dia. Gitu. Dia pernah jamming bareng sama Radit katanya ya, Mas Bim. Belum. Oh belum. Dia gitar lumayan. Cuman tuh. gue sering ngeliat dia ini kan. Main gitar. Wah, dia jago loh dia mainnya. Iya. Iya, maksudnya, ayo kita jamming kapan-kapan. Tapi gue Raditya Dika kan kita tahu kan kayak kutu buku terus Iya, ya, nerd. nerd gitu. Starstruck sama Bim Sleng, wah itu respect sih. Sampai nggak bisa ngomong ke WC 15 Dia menit. bilang album 7 juga dia. Ada album 7 juga dia? Iya. Oke. Era-era album 7. Iya. Raditya Dika. Tapi emang karena gue sama dia kan emang beda 1 tahun ya. Jadi melewati fase-fase anak masa muda itu mirip-mirip. Oh ya. Soalnya kan di Jaksel juga. Oh, Dia di emang kenal? Enggak kenal. Oh, Enggak kenal. Oh. Tapi pas cerita kemarin mirip-mirip. Jadi nyambung itu di masa muda yang sama. yang lingkungan yang sama. Iya. Iya. Tapi emang gila sih. Emang Gila sih era dia. itu emang album 7 kan lagi. Album 7 lagi Iya. gila. Itu lagunya yang album Tong Kosong terus Bukan loh. Popis, Bim Popis Jangan ya, Menangis. Bim Jangan Menangis. Apa lagi? Balikin. Balikin. Balikin yo. Balikin. Di Jalan Jaksa situ kan. video. Yui, Jaksel masih rame. Masih rame. Masih rame bule. Masih boleh. Yang Tapi- sekarang enggak ya? Udah enggak. Oh ya? Udah enggak. Dulu kan Jaksa kan kayak Balinya, Kutanya Jakarta ya. Iya. Jadi kita kalau misalnya teman-teman nih nanya ke orang masa mudanya dihabiskan di Bali daerah mana, Kute udah pasti orang tua. Udah pasti zaman dulu kan Kute banget ya, Mas Bim. Iya. Kalau sekarang kan Canggu, Uluwatu, terus apa gitu. Kalau Kute tuh udah. Zaman dulu kalau ke Sanur, Nah. ya jangan ke Sanur. Itu tempat orang-orang tua gitu Iya. ya. Sekarang kemarin ke Sanur, enak juga ya di Sanur. Berarti gue udah tua. Ke Canggu aja udah rasanya udah terlalu apa ya? Hektik ya, sumpek. Iya, sumpah. Wah Canggu sih macetnya luar biasa sih itu Canggu tuh. Iya. Masih sering ke Bali Mas Bim? Masih dong. Masih? Kan second home-nya Slang di situ kan. Yo, Ulang tahun kemarin juga di di situ. Bali. Apalagi dulu sering banget di Bali, sebulan berapa kali gitu ya? Sering ya? Iya. Zaman-zaman itu ya. Dulu kalau sumpek Jakarta pasti ke sana. Mau ada kegiatan kayak nggak ada kegiatan pasti ke sana. Yang di Popis itu? Di Iya, Gang Popis. zaman Popis, gado-gado, apa, double six. Double itu. Six, ya. Nginepnya di mana kalau di Popis? Di apa namanya? Banyak sih daerah-daerah Popis itu. Losmen yang 30.000 dapat breakfast roti sama pisang itu loh. Iya. Nah Kak, berarti ada momen di mana ketemu? 30.000 loh dulu nginep dapat 30.000 breakfast lagi. Sekarang 30.000 gak dapet. Oyo aja ngasih itu Oyo. Ada momen ketemu sama anak SID gak? Pertama kali itu inget gak sama Jering? Kan jauh umurnya dong. Iya. Ya, tapi kan Ketemu mungkin, Ketemu. tapi kali masih SD kali dia. Orang nongkrong di situ. iya di Popis juga soalnya. Pasti ketemu lah ya. Pasti ketemu. Nggak tahu ketemu. Paling kalau ketemu ya omnya kali. Iya. Gila. Jering masih SD dia udah ngeband tuh gimana sih? Jering belum mabok, gue udah mabok. Gue baru lahir selain kebentuk. Gila tuh gimana tuh? Gila 43 tahun. Tapi Gila. emang seru sih itu apa? Popis ya, Iya. di Kute sekitar itu. Iya. Seru. Era 80s, 90s tuh. Iya. Tapi ada kesamaan tau Mas Bim sama Jering. Apa tuh? Anti metronom. Oh iya ya. Oh iya dia gitu ya. Iyalah. Rock. Pusing ya Mas Bim ya denger taktuk gitu. Enggak, kadang apa jadi aja nggak jiwa gitu. Kalau kita lagi keras terus harus balance, tak. Itu tuh kalau temponya sama malah nggak
nggak mood gitu. Tapi tempo harus dipelanin. Oke. Tapi begitu keras kita cepetin Cepetin lagi. lagi. Kan metronom mana bisa gitu. Betul. Kan metronom mengaturnya ya udah Iya, tempo aja. stabil Udah. dia. Stabil. Oh, sampai sekarang nih nggak pakai metronom. Sampai sekarang. masih bisa main drum sama nyanyi Mas Trim? Masih. Masih dong. Yang kayak gitu band DOT Eza Yayang, ya gak? Pernah main Cuman juga. gitu ya. Main juga tuh drum sama nyanyi dia. Gitu. Sinetron sekarang ya. Yoi sinetron, tukang ojek pengkolan. Oh iya. TLP. Salah satu yang ikonik dari Mas Bim Bim adalah ketika Slanker ribut. Mas Bim Bim maju ke depan, King Bim Bim, peace, langsung berhenti tuh. Gila, ada unsur magis apa dalam kata-kata King Bim Bim? King tuh sebenarnya almarhum Slankers. Ada Slankers polisi. Dia tugas di Aceh. Dia orang Jawa Timur. Dia orang yang pertama manggil gue King. Oke. Jadi dia kalau ketemu tuh yang kayak gimana sih militer gitu. Iya. Panggilnya King Bim Bim. Sesama Slanker sih yang SFC ya, Slank Fans Club tuh tahu dia dan tahu apa dia manggil gue King Bim Bim. gitu. Tapi gara-gara itu gue bikinin lagu. Oke. Apa gue dipanggil Mas, dipanggil Om, dipanggil Paman, dipanggil King gitu. Oke. Terserah dia lo mau manggil gue apa gitu. Oh itu dari Slanker itu, apa yang Dari polisi? Iya. Captain Blues. Captain Blues tapi. Panggilannya Captain Blues. Oh itu nickname-nya dia. Hah? Nickname-nya dia. Dia kan kapten. Apa sih kalau kapten di polisi ya? Iya. AKBP apa AKP gitu. Iya. Oh dia tuh. Dia nyebut dirinya gue Kapten Blues. Tapi udah almarhum dia. Oh udah almarhum. Iya, rest in peace. Tapi putaran buat Mas Bim Bim dong. Kita tunggu aja album barunya yang ke-26. Iya. Ya. Bulan ini. Akhir Januari ada 11 lagu katanya dijanjikan sama Mas Bim Bim. Kita tunggu aja. Ini kontroversi albumnya. Oh iya. Apa yang bikin kontroversi? Ada teaser gitu? Kan selalu mengcapture kehidupannya. Ini kan udah 2 tahun nggak rilis, berarti 2 tahun terakhir masalah politik, sosial, cinta di Indonesia yang akan ada di situ. Ada di situ semua. Iya. Ada politik juga. Banyak dan banyak ide-ide yang out of the box deh di liriknya. Ada fisiknya gak? Ada cuma merchandise? Kita mau keluarin digital dulu, tapi akan dicetak dalam buat collectible. Ya merchandise. CD, kaset sama vinyl. Terbatas pasti limited lah. Iya limited. Anak Gen Z sekarang lagi explore Kaset. Iya, kaset lah, vinyl. CD, vinyl. Makanya nih, kita aja nih yang pedagang-pedagang, kita kan suka banget otomotif ya. Curhat tuh pedagang-pedagang. Lihat tuh suka itu body. Iya, Mas Bim pakai apa sekarang harian? Hari ini. Ya, harian. Enggak. Apa mobil gue? Apa sih mau? Hah? Gue enggak terlalu. Foxy, baru lah, Pak. Yang baru. Oh, yang enggak ada sunroof. Oh, yang gondrong depannya. Wih, mantap. Atau Pisau itu, Pisau apa? Ada Fiat, sorry. Fiat. Ada Fiat. Fiat baru, apa itu? Fiat 500. Oh, 500C. Yang kanvas atau yang kaca? Yang kaca. Wah, enak tuh. Cuma giginya ini ya, agak gitu harus penyesuaian tuh. Kan giginya. ada yang manualnya juga. Iya, mendingan pakai manual enak. Gue pakai manual. Kalau yang pakai metik tuh endet-endet. Iya. Tahu deh. Oh, warna merah. Putih. Iya. Belum dimodif tuh. Oh iya. Sini. Mau gue modifin Mas? Bener. Wah, dengan senang hati loh. Dengan senang hati modifin mobil Mas Bim Bim. Pokoknya lu terima jadi aja Mas. Iya. Bentar Mas ya. Salaman dulu Mas. Modifin mobil Mas. Nanti Mas ya kita janjian Mas ya. Modifin mobil Mas Bim Bim. Mantap. Yes. Tepuk tangan buat Mas Bim Bim dong. Gokil. Dan sekarang kita masuk ke STMJ subscriber tanya, mari jawab. Alfa Zaf, izin Om. Kalau mau jadi calon mantu, Hey, Alfa Zaf. Ini banyak banget nih yang nanyain. Syaratnya buat jadi calon mantu buat Meza Luna, syaratnya apa aja?
Jangan narkoba. Syaratnya biasanya gue suka teman-teman pacarnya itu sini mulai nyupir gitu. Dan nerobos macet di Jakarta. Nah itu kelihatan tuh mental manusia. Temperamen apa enggak? Temperamen kah atau emosional kah? Sabar apa enggak itu kelihatan dari dia nyupir di Jakarta. Mas Bim, gue yakin banget lu pernah menemui situasi ini. Apa tuh? Di mana yang deketin anak lu datang ke tempat ke rumah lu, so asik banget sama lu. So asik itu gimana? Kayak wah ini dia anak nongkrong banget nih. Iya, tapi kan tanpa ada nggak tahu kalau ini adalah orang tuanya Meza gitu kan, maksudnya dua porsi yang berbeda gitu. Pasti ada kan? Pernah? Ada beberapa. Tapi gue temenin sih kalau ada yang dekat gue temenin. Gue minta nomor WA. Ya, oh gitu? Oh emang Tapi rata-rata sih udah apa ya? Teman-temannya cowok Metsalana tuh jiper dulu ngeliat. Udah jiper duluan gitu loh maksudnya. Apa? Nggak berani macam-macam. Ibarat kata Mas Bim, di membangun semua bangun ada dalam diri lu kan. Udah raja terakhir. Mau ngapainnya ketahuan ya. Kalau Islam Mario Bros tuh King Koopa, iya gak? Level terakhir tuh, Jadi udah gak berani macam-macam. Tapi pendekatannya pertemanan Iya sih. Ajak jalan. Tuh Alfazaf tuh ya. Berikutnya Mas Bim kasih pesan ke Gen Z. Apa yang harus disiapkan di umur 20 tahun? Berat banget pertanyaannya. Apa? 20 tahun. Gen Z ya? Iya. Setahun terakhir ini Gen Z pada ini slang apa? Balik lagi suka slang ya? Explore ya. Slang, lagu-lagu lama segala macam. Kita hampir setiap minggu ya diundang di ini apa SMA tuh? Pensi. Yeah. Kemana-mana gitu main. Iya. Apa ya Gen Z? Nomor kan 20 kan zaman kita kan informasi susah ya. Kalau Gen Z ini kan gampang banget. Mau yang baik mau yang jelek gampang ya. Ini sih sebenarnya ya manner sih yang disiapin ya. Ini. Iya. Manner. Karena zaman sekarang kan semua gampang, semua mudah, semua cepat, semua akses bisa kita. Banyak juga teman-teman Gen Z yang slankers yang nggak pernah sekolah, tapi dia gara-gara apa YouTube, gara-gara internet itu bisa edit video, betul, bisa bikin karikatur, bikin film, gitu. Jadi pinter-pinter. Tapi kalau mannernya jelek ya susah kan. Itu setuju banget. Kita ngajak orang kalau mannernya nggak asik, kita mau ngajak kerjasama juga bingung juga, malas juga, udah malas duluan. Zaman sekarang tuh informasi gampang didapat, skill mudah dipelajari, tapi adab susah dicari. Iya. Dan rata-rata banyak, nggak rata-rata ya. Ada beberapa Gen Z yang sebenarnya dia bagus, pinter, tapi mannernya nggak. Attitude-nya ya. Attitude. Padahal yang kalau kita tarik benang merah dari semua pekerja seni yang bertahan sampai sekarang, mereka selalu berkata, yang bisa mereka bertahan sampai sekarang, bahkan kreativitas nomor 2, satu adalah attitude. Iya, attitude. Iya. Setuju Mas Bim? Setuju lah. Iya. Penting itu. Tuh. Jadi manner dan attitude. Umur 20. Mantap. Berikutnya Angga Prat 1611. Ceritain dong Sarah Wijayanto bisa jadi backing vokal di lagu Selain Kamu Harus Pulang. Oh iya benar, jadi backing vokalnya. Dia anak potlot juga Sarah Wijayanto. Oh gitu? Iya, dari SMP malah nongkrong. Sering suka nyanyi-nyanyi, suka jamming-jamming. Udah bisa ngeliat setan tuh di plotot. Gimana ya? Gak nanya-nanya sih. jadi kamu harus pulang tuh. Terus album keempat lagi rekaman. Pas lagi rekaman lagu Kamu Harus Pulang tuh di studio. Dulu belum studio, masih TK-nya Bunda tuh di ruangan situ. Dia lagi nongkrong kan, wah Sarah. Kita butuh suara cewek nih di lagu Kamu Harus Pulang. Take vokalnya di kamar mandi. Sarah Wijayanto. Oh, gaung-gaungnya tuh beneran kamar mandi. Kamar mandi. Bukan pakai reverb apa gitu. Oh,
Oh. Di kamar mandi TK-nya Bunda. Oh, dia tuh ngeteknya. Oh iya tuh ya. Gila tuh ya. Enggak, Prat. Berikutnya, nasihin ASS selama bertahun-tahun konser. Ada nggak kejadian rusuh yang paling parah? Rusuh paling parah. Nonton. Alhamdulillah kan banyak peristiwa band ini meninggal berapa orang. Ya, Selain enggak, alhamdulillah enggak ya. Jadi apa? Paling berantem. Iya. Enggak pernah sampai rusuh, ada yang Makan korban gitu. Makan korban ya. Selama Karena kita selalu jaga sih, kayak kita bisa tiba-tiba di tengah jalan ngerubah lagu. Itu kalau udah emosi terlalu tinggi, turunin dulu. Terus kenapa kita selalu di terakhir ngasih bawain lagu Kamu Harus Pulang, itu biar mereka bubar. Iya, siap-siap. Nggak bubarnya nggak dalam satu gitu. tapi pelan-pelan ada yang Jadi keluar. sambil nyanyi gitu mundur semua harus. Kan yang bahaya tuh abis bubar Udah rame-rame pintu cuman 2 Iya, itu yang bikin rusuh. Itu yang bikin bahaya. Kalau dengan dari Kamar Pulang yang belakang-belakang udah mulai pulang duluan tuh. Iya. Udah habis nih. Iya, Duluan. kita panjangin dulu lagi nih kan. Terima kasih ini, terima kasih itu. Panjang kan. Akhirnya bubar. Demi keamanan juga sebenarnya. Iya. Itu lagu Kamu Harus Pulang Slang itu lebih ampuh membubarkan orang daripada Sayonara. Sayonara, sayonara, sama jumpa ulang. Itu lebih ampuh itu. Kamu harus pulang lebih ini. Kalau sayonara masih nyanyi. Tapi habis. Pasukan Huru Hara juga kalah ya. Buat bubarin. Kalau kamu harus pulang tuh worst tuh. Udah bubar pelan-pelan. Nah. Maksudnya kalau ada orang demo, polisi langsung putar itu ya. Itu Kamu aja. harus. Bener, situ aja. Balik gitu. Berikutnya, Ardiansah Rizky 06. Tipsnya berhenti dari hal negatif ke hal positif dan bisa istiqomah sampai saat ini apa? Jujur, soalnya istiqomahnya yang susah. Istiqomah itu apa sih? Apa sih? Itu istiqomah. Yang ini ya apa? Iya. Lebih menjadi lebih baik gitu ya. Ya. Apa ya? Sebenarnya niat kita aja sih mau apa namanya? Kalau slang sih berhenti narkoba salah satunya adalah banyak yang ngikutin. Itu salah satu beban mental yang pernah kita. Gimana sih kalau kita nakal tapi orang ngikutin jahat gitu kan. Jadi itu yang bikin kita. Dan kenapa waktu tahun 2000 kita mengumumkan diri, hai dunia, slang hari ini berhenti drugs, itu buat apa? Buat semuanya juga mengikuti. Bukan. Apa? Buat diri gua akan malu kalau menjilat ludah sendiri gitu. Makanya lu umumin ke orang-orang. Ngomongin ke semua orang bahwa akhirnya kan masa pers, aktivis anti narkoba kan ngeliatin kita. Itu yang menjaga kita untuk stay sober. Biar ada rasa malu kalau balik lagi Mas Bibi. Iya, betul. Iya. Tuh yang penting dari diri sendiri aja Ardiansah. Mantap. Mas Bim Bim, terima kasih Mas Bim Bim. Iya, nanti gua modifin mobilnya. Betul ya. Bener dong. Ada Fiat apa lagi terus? Fiat aja. Beda siap. Buat yang penting harian enak kan? Iya. Enak. Wis, mantap. Terima kasih Mas Bim Bim. Sukses buat album Slang yang ke-26. Amin. Kita tunggu di bulan Januari dan teman-teman jangan lupa untuk tetap stay di PWK karena banyak episode yang seru tahun ini. Dan akhir kata, Happy New Year. Bye. Sukses selalu di 2026.